Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Indah Hilbaria dimanapun berada yang menyaksikan video ini, kapanpun, dimanapun, bersama siapapun, doa saya selalu untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengundang kita semuanya di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya, dan mudah-mudahan kita menjadi tamunya Allah, baik itu untuk umroh ataupun untuk haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang hikmah wukuf. Kita sudah pernah membahas tentang wukuf di Arafah, seperti apa prosesinya, dan kali ini kita akan membahas fokus tentang pada hikmah dari melaksanakan wukuf itu sendiri. Wukuf artinya berhenti, diam tanpa bergerak. Wukuf adalah berkumpulnya seluruh jamaah haji di padang Arafah dan terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah sebagai puncak dari ibadah haji. Jadi yang membedakan antara umroh dan haji salah satunya adalah dari rukunnya, dan rukun haji itu masuk tentang wukuf di Arafah ya teman-teman. Dan ini jika dikaitkan dengan tawaf yang diwarnai dengan gerakan, maka wukuf mengisyaratkan bahwa suatu saat gerakan itu akan berhenti. Masya Allah, jantung manusia suatu saat akan berhenti berdetak, matanya akan berhenti berkedip, kaki dan tangannya akan berhenti melangkah dan bergeliat. Ketika semua yang bergerak itu berhenti, terjadilah kematian, dan manusia sebagai mikrokosmos pada saatnya nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Sampai di sini ya, Arafah menjadi lambang dari padang mahsyar, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari di mana tidak ada lagi pengayoman selain pengayoman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arafah merupakan lokasi tempat berkumpulnya jemaah haji. Arafah adalah lambang dari maqam ma'rifah billah yang memberikan rasa dan citra bahagia bagi ahli ma'rifah yang tidak dapat dirasakan oleh jemaah haji pada umumnya. Jadi di Arafah inilah seluruh jemaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul dengan bahasa, suku, bangsa, adat istiadat, dan warna kulit yang berbeda-beda. Tapi mereka punya satu tujuan yang dilandasi persamaan, tanpa perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang besar dan kecil, antara pejabat dan rakyat biasa. Dan disinilah nampak nyata bahwa persamaan hakiki ya. Dan itulah Arafah yang namanya diambil dari kata ta'aruf atau saling mengenal menuju saling tolong menolong, saling membantu di antara mereka. Dan momen terpenting ini dalam berhaji dan menjadi syiar membanggakan tentang kuatnya ajaran egalitarianisme dalam Islam. Masya Allah. Dan muktamar akbar ini masih akan berlanjut jika para jamaah haji berkumpul di Mina. Dan alangkah hebatnya peristiwa ini, apalagi setiap tahun peristiwa itu akan berulang dan berulang sampai hari kiamat tiba. Masya Allah. Dan pendeknya waktu yang diberikan kepada jemaah haji untuk wukuf di padang Arafah sejak matahari tergelincir hingga terbenam pada 9 Zulhijjah memiliki arti yang sangat penting, karena di waktu yang singkat itulah seluruh jemaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan rukun haji yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji. Setelah wukuf dilakukan, jamaah haji merasakan bebas dari beban dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka merasakan bahwa yakin doa-doanya dikabulkan, dorongan untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak terasa sangat kuat, dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pun dirasakan menenteramkan jiwa mereka. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Anas bin Malik radhiyallahu an, qala waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Arafati wa qad kadat asy-syamsu an ta'uba ay an taghib, faqala ya Bilal ansit liyan nas, faqama Bilal
faqala ansitu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ansata an-nas faqala ma'asyiran nas atani Jibril alaihi salam fa aqra'ani min rabbi assalam وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التابعات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاص فقال هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر كثر خير الله وطاب. Oke, Masya Allah. Jadi kurang lebih artinya seperti ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu wukuf di Arafah di saat matahari hampir terbenam. Dia berkata, wahai Bilal, suruhlah umat manusia mendengarkan saya. Maka Bilal pun berdiri seraya berkata, dengarkanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mendengarkan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai umat manusia, baru saja Jibril alaihissalam datang kepadaku membacakan salam dari Tuhanku dan dia mengatakan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berwukuf di Arafah dan orang-orang yang bermalam di Masy'aril Haram atau disebut juga dengan Muzdalifah, dan menjamin membebaskan mereka dari tuntutan balasan dan dosa-dosa mereka. Maka Umar bin Khattab pun berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk kita saja? Rasulullah menjawab, ini untuk kalian dan untuk orang-orang yang datang sesudah kalian hingga akhir kiamat kelak. Masya Allah. Dan Umar radhiyallahu anhu pun lalu berkata, kebaikan Allah sungguh banyak dan Allah maha pemurah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dalam hadis lain dikatakan bahwa qalat Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin akthar min ayyu'tikallah fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Artinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada hari yang lebih banyak Allah bebaskan seorang hamba dari neraka selain dari hari Arafah. Dan wukuf ini bermakna pengenalan. Jadi saat inilah di waktu tersebutlah seorang muslim diharapkan bisa lebih mengenali dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhannya. Dan di Arafah inilah umat Islam diminta untuk berdiam, merenung, berintrospeksi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji baru dapat mencapai hakikatnya bila seseorang itu dapat mengetahui hakikat dirinya di hadapan Tuhannya atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sudah sering kita dengar, al-hajju Arafah. Ini diriwayatkan oleh banyak para perawi hadis, dikatakan bahwa haji adalah wukuf pada hari Arafah, dan ini banyak sekali referensinya. Jadi dari sudut pandang fikih juga dikatakan bahwa haji mereka yang tidak berwukuf di Arafah itu tidak sah. Dan sementara dari sudut pandang spiritual dikatakan bahwa wukuf di Arafah harus mampu mengantarkan seseorang mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang status dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanpa seseorang mencapai level spiritual ini, secara hakikat hajinya itu dianggap tidak berarti apa-apa. Karena itu di padang Arafah inilah dulu para nabi berwukuf, berhenti dan berkontemplasi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di padang inilah dulu Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam mengetahui dan mengakui dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Dan di tempat inilah dulu Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui dan meyakini sepenuh hati bahwa perintah menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam adalah wahyu dari Allah. Karena itulah mengapa pencapaian terbesar seorang hamba diukur saat menunaikan ibadah haji ketika di padang Arafah. Jadi
di sini kita bisa mendapatkan hikmahnya tentang wukuf di Arafah. Dan saat mampu menemukan hakikat kehambaan, mereka tertunduk bersimpu di hadapan keagungan zatnya. Dan ritual wukuf di Arafah ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Jadi manusia itu butuh waktu-waktu khusus untuk berhenti. Kan berbeda dengan tawaf ya. Kalau tawaf mengelilingi, kemudian banyak dengan usaha kita berjalan kaki, kemudian ramal dan lain sebagainya. Tapi ketika wukuf di Arafah, di sini mengisyaratkan bahwa pentingnya kita juga berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan kita di dunia ini. Jadi manusia butuh waktu-waktu khusus untuk berhenti dari rutinitas dan aktivitas, kemudian berhenti juga sejenak agar dapat berpikir, menimbang dan merencanakan agenda kehidupan untuk jangka panjang. Masya Allah ya. Jadi saya juga ini baru dapat juga hikmah tentang berwukuf di padang Arafah. Dan sedikit lagi pembahasannya. Jadi di padang Arafah juga menggambarkan bahwa bagaimana umat manusia nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu diam, kemudian cemas dan penuh harap saat menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita masuk ke surga ataukah kita masuk ke neraka. Dan di padang Arafah inilah semua manusia berkumpul dalam status yang sama, semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi status sosial, tidak ada lagi pangkat kita ketika di dunia. Semuanya berpakaian putih-putih ya, menunjukkan kesucian jiwa dan kejernihan pikir kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hikmah dari berwukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan menjadi bekal kepada kita, bagi kita semuanya untuk nanti melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Terutama jangan pernah kita melewatkan prosesi wukuf di Arafah, karena dikatakan bahwa ketika kita melewatkan wukuf di Arafah maka hajinya itu tidak sah. Bahkan orang-orang yang sedang berada di rumah sakit pun diangkat gitu ya, untuk bisa pada waktu Arafah tersebut itu hadir dan menyaksikan bagaimana prosesi wukuf di Arafah tersebut. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesempatan di tahun berikutnya yaitu tahun 2025 bersama keluarga kita untuk melaksanakan ibadah haji. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari prosesi haji yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih untuk pembahasan malam ini. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.